Baik, selamat pagi, siang, atau malam, Bapak Fredisya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang UTS kami dari mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Di sini kami akan menjelaskan jawaban-jawaban kami dari soal yang akan diberikan, yang telah diberikan. Next. Berikut eh, anggota kelompok kami, ada saya sendiri, Andres Nicholas Ginting, ada Julius RRS, ada Samuel Davids Jonas, Brian Gandarasa, dan Nelson Kusuma. Next. Di soal yang pertama, kami diberi perintah untuk mencari artikel yang melaporkan adanya keterbatasan manusia. Dalam satu paragraf, ringkas artikel tentang keterbatasan fisik manusia. Pada paragraf berikutnya, tuliskan pendapat Anda tentang keterbatasan manusia berdampak pada desain sistem yang interaktif. Di paragraf pertama, next. Nah, di paragraf pertama, kami menjelaskan mengenai manusia sebagai makhluk hidup tidak dapat lepas dari keterbatasan. Setiap manusia terlahir dengan keterbatasan dan juga keterampilannya masing-masing. Seseorang berawal dengan keterbatasan dan dapat ditutupi dengan mendapatkan keterampilan melalui situasi dan kondisi yang dijalani secara berulang-ulang, sehingga seseorang mahir dalam suatu bidang. Tapi jika suatu kondisi dilihat dari konteks yang berbeda, dapat menyebabkan kesalahan. Keterbatasan dan kemampuan manusia dapat dalam mengolah suatu informasi dapat dipahami dan dapat membantu kita untuk membuat suatu sistem yang interaktif. Kami mendapatkan sumber paragraf pertama dari kumparan.com. Lalu untuk paragraf kedua, kami memberi pendapat mengenai keterbatasan manusia yang berdampak pada desain sistem yang interaktif. Desain sistem yang interaktif dapat terkena dampak dari keterbatasan manusia, contohnya seperti kurang efektifnya interaksi antara user dengan suatu sistem aplikasi yang disebabkan oleh keterbatasan developer dalam memerhatikan perilaku pengguna dan dalam mendesain suatu sistem aplikasi. Desain suatu sistem yang kurang interaktif dan menarik dapat menyebabkan flow pada sistem aplikasi tersebut berantakan. Sistem aplikasi yang seharusnya ditujukan untuk user tidak akan teraplikasikan dengan baik dikarenakan keterbatasan ini. Pada soal kedua kali ini, kita diberi perintah untuk menentukan perangkat input dan output agar bisa membantu interaksi yang akan terjadi pada skenario di bawah ini. Nah, lalu kita akan memberikan penjelasan kenapa permasalahan yang terjadi sebelum perangkat tersebut digunakan. Skenario yang kita gunakan kali ini adalah database kondisi lingkungan Jakarta. Nah, database ini nanti akan dikembangkan untuk menyimpan informasi tentang kondisi lingkungan di Jakarta, mulai informasi kondisi udara, air, suhu, cuaca yang terjadi, dan database ini hanya akan diakses oleh pakar lingkungan, tetapi mereka akan menggunakan data untuk dianalisa. Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu perangkat input yang dapat membantu interaksi. Nah, perangkat input yang kami dapat kali ini adalah seperti gambar di kiri, ada air quality sensor, PM2.5 atau PM10. Nah, penggunaan berbagai jenis sensor lingkungan seperti sensor udara, seperti sensor PM2.5 ya seperti di gambar, lalu ada sensor suhu, sensor kelembapan, sensor cuaca yang mengumpulkan data secara real time dari lingkungan Jakarta. Nah, data dari sensor ini secara otomatis diintegrasikan ke dalam database. Nah, kita lanjut ke next slide. Nah, kali ini kita akan perangkat output yang dapat membantu interaksi. Di sini kita mendapatkan 4 poin, yaitu yang pertama, layar monitor. Nah, jadi di layar monitor ini nanti akan ditampilkan data informasi kondisi lingkungan Jakarta. Ini bisa dalam bentuk tabel, grafik, ataupun peta interaktif. Jadi hal ini memungkinkan para pakar lingkungan untuk memantau data dengan cepat dan lebih efisien. Nah, poin kedua, laporan analisis. Nah, perangkat output kali ini dapat menghasilkan laporan analisis berdasarkan data yang disimpan dalam database. Laporan tersebut bisa mencakup temuan, tren, perbandingan, dan
rekomendasi yang dapat membantu para pakar lingkungan dalam membuat keputusan. Poin ketiga yaitu grafik dan diagram. Nah, jadi data yang ada dalam database ini dapat diubah menjadi grafik, diagram, dan visualisasi yang lainnya yang memudahkan pemahaman. Nah, jadi ini memungkinkan para pakar lingkungan untuk memvisualisasikan data dan melihat pola-pola penting. Seperti pada gambar di kanan atas, ada konsentrasi PM2.5 di udara sejumlah kota besar Indonesia pada tahun 2022. Nah, kita lanjut ke poin keempat, sistem notifikasi. Nah, perangkat output dapat dilengkapi dengan sistem notifikasi yang memberitahu para pakar lingkungan tentang perubahan signifikan dalam kondisi lingkungan atau peristiwa cuaca ekstrim yang memerlukan tindakan segera. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, jadi ini ada beberapa permasalahan yang mungkin terjadi. Kita mengobrolkan 4 poin, yaitu yang pertama, pengumpulan data awal. Nah, jadi ini kita perlu sumber data awal yang dapat kita andalkan. Jadi ini termasuk instalasi dan pemeliharaan sensor lingkungan yang sesuai. Yang ketiga, yang kedua, keamanan data. Nah, keamanan data ini sangatlah penting karena data lingkungan ini bersifat sensitif, jadi harus dijaga dengan baik. Jadi kita bisa mencegah dari akses yang tidak sah, ya seperti peretasan. Yang ketiga, integrasi data. Nah, data dari berbagai jenis sensor dan sumber perlu diintegrasikan ke dalam database dengan benar, dan perangkat lunak yang tepat diperlukan untuk mengolah data tersebut. Yang poin terakhir yaitu poin keempat, kesesuaian dengan regulasi. Nah, kita ini harus memastikan bahwa operasi database mematuhi regulasi lingkungan dan perlindungan data yang berlaku. Next slide. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang nomor 3, yang dimana soalnya kelompokan setiap fungsi di bawah ini, jumlah kelompok fungsi tersebut bebas yang nantinya akan digunakan dalam menu yang digunakan dalam aplikasi pengolahan kata. Nah, di sini item-itemnya seperti berikut, ada save, save as, new, delete, dan sebagainya. Lalu, yang A, bandingkan dengan aplikasi pengolahan kata yang populer digunakan. Bagaimana hasil pengelompokan yang dikerjakan oleh kelompok Anda dengan aplikasi tersebut? Dan yang B, pertanyaannya, hitung jumlah item yang terdapat pada menu Anda. Permasalahan apa yang terjadi jika menggunakan jumlah menu yang banyak dan sedikit? Next. Ya, jadi di sini kami merangkai item-item tadi menjadi 6 menu, yang dimana ada menu file, format text, format docs, edit, view, dan help. File terdiri dari save, save as, new, delete, open mail, send mail, quit, undo, open file, close file, open copy of file. Menu format text terdiri dari plain text, bold, italic, text, underline, increase point size, decrease point size, change font. Menu format docs terdiri dari item, table, glossary, preference, character style, format paragraph, layout dokumen, position on page, add footnote, repaint, add page break, insert graphic, dan insert index entry. Menu edit terdiri dari item cut, copy, paste, clear, find word, change word, go to, go back, dan check spelling. Menu view terdiri dari view page, print, print preview, page setup, view index, view table of contents, count words, renumber page, dan repeat edit. Menu terakhir, help, terdiri dari item, show alternative document, dan help. Di sini totalnya ada 52 item. Nah, di sini kami membandingkan dengan aplikasi pengolahan kata yaitu Microsoft Word yang tampilannya seperti di bawah ini. Next. Nah, setelah kami bandingkan dengan aplikasi pengolahan kata yang populer seperti Microsoft Word, kami menganalisa kelompok fungsi yang telah kami kelompokkan dari soal itu memiliki beberapa kesamaan. Namun dengan penamaan item yang berbeda dengan aplikasi pengolahan kata Microsoft Word tersebut. Seperti, nah, tadi pada menu file terdapat kesamaan untuk item save, save as, new, open file, dan close file. Itu sama seperti di Microsoft Word di bagian file.
Lalu pada menu format text atau menu home pada Microsoft Word itu terdapat kesamaan untuk item bold, italic, underline, increase font size, atau ya increase font size pada Microsoft Word, decrease font size atau decrease font size pada Microsoft Word, change font atau biasa dikenal dengan font pada Microsoft Word, dan karakter style atau saya mengidentifikasi word art pada Microsoft Word. Lalu pada menu format docs atau menu insert pada Microsoft Word itu terdapat kesamaan untuk item, table, paragraph, atau menu pada Microsoft Word, layout, atau menu layout pada Microsoft Word, add footnote, atau di menu insert atau dikenal dengan footer pada Microsoft Word, page break, atau menu insert pada Microsoft Word, insert graphic, atau menu insert atau bisa dikenal dengan chart pada Microsoft Word, dan insert index entry atau menu reference pada Microsoft Word. Lalu pada menu edit atau menu home pada Microsoft Word terdapat kesamaan juga untuk item, cut, copy, paste, find word, atau menu home yang bisa dikenal dengan find pada Microsoft Word, change word, atau menu home dikenal dengan replace pada Microsoft Word, go to atau menu home pada Microsoft Word, go back atau undo pada Microsoft Word, text spelling atau menu review yang dikenal dengan spelling and grammar pada Microsoft Word. Lalu pada menu view yang kami buat juga terdapat kesamaan untuk item view page atau menu view pada Microsoft Word, print atau menu file yang ada di Microsoft Word, print preview itu terdapat di submenu print pada Microsoft Word, page setup atau menu page setup pada Microsoft Word, see table of content dia terdapat di menu reference pada Microsoft Word, conwords atau status bar yang ada di bawah Microsoft Word biasanya. Lalu remember pages atau menu insert atau dikenal dengan page number pada Microsoft Word, dan repeat edit. Di sini saya mengidentifikasikannya redo pada Microsoft Word. Lalu yang terakhir, pada menu help terdapat kesamaan untuk item help juga ada di Microsoft Word. Nah, biasanya kelompok fungsi serupa ditemukan dalam aplikasi tersebut, walaupun istilah dan antarmukanya berbeda dan dapat bervariasi. Next. Nah, yang B itu permasalahan apa sih yang terjadi jika menggunakan jumlah menu yang banyak dan sedikit? Nah, jumlah item pada menu itu dapat memengaruhi pengalaman dari user. Jika terlalu banyak menu, nantinya user dapat merasakan kewalahan dan kesulitan menemukan fungsi yang dibutuhkan. Sebaliknya, kalau menunya terlalu sedikit, beberapa fungsi mungkin akan sulit diakses oleh user. Maka dari itu, perlu seimbang antara jumlah menu yang cukup untuk mencakup fungsi-fungsi atau item-item penting dan penyusunan yang logis agar user dapat dengan mudah menavigasi suatu aplikasi. Next. Untuk soal nomor 4, kami disuruh untuk membaca skenario reaktor nuklir yang ada di lampiran. Untuk soal yang A, kita disuruh untuk menganalisa dan memberikan komentar dari penggunaan warna yang digunakan pada panel alarm control, emergency shutdown, dan emergency confirm. Untuk yang B, kita disuruh untuk analisa dan beri komentar dari layout dan penggunaan elemen lainnya pada kontrol panel tersebut. Untuk yang C, jelaskan kenapa permasalahan yang terjadi pada skenario kecelakaan reaktor nuklir. Untuk yang D, kita diminta untuk memberikan saran untuk memperbaiki panel tersebut untuk menghindari terjadi permasalahan yang sama. Next. Nah, untuk yang A, analisis penggunaan warna pada panel alarm control, emergency shutdown, dan emergency confirm. Yang pertama ada alarm control panel. Nah, pada alarm control panel ini terdapat 3 lampu indikator, yaitu ada warna hijau, kuning, dan juga merah. Nah, untuk warnanya sendiri terdapat fungsi masing-masing. Yang pertama hijau untuk menunjukkan keadaan normal atau green alarm state. Terus yang kuning untuk keadaan minor problem atau bisa disebut juga
amber alarm state, terus untuk yang merah untuk keadaan yang serius atau disebut red alarm state. Penggunaan warna yang kontras dan mudah dibedakan dapat membantu operator dalam mengidentifikasi dengan cepat status alarm saat ini. Next. Nah, untuk gambar yang berikutnya, emergency shutdown panel. Panel ini memiliki tombol besar yang berwarna merah dengan label immediate shutdown commands. Tombol ini digunakan untuk memulai shutdown darurat ketika terjadi masalah yang sangat serius. Penggunaan warna merah yang mencolok pada tombol ini dapat membantu operator dalam mengidentifikasi dengan cepat tombol yang penting dan krisis untuk keselamatan. Nah, untuk gambar satunya, emergency confirm panel. Pada panel ini terdapat tombol confirm yang berfungsi untuk menginformasi shutdown darurat setelah tombol immediate shutdown commands ditekan. Tombol ini juga biasanya berwarna hijau, tapi setelah tombol immediate shutdown commands ditekan, tombol ini akan otomatis berubah menjadi warna merah seperti yang digambar berikut. Nah, penggunaan perubahan warna ini juga dapat membantu operator dalam mengingatkan mereka untuk menginformasikan shutdown darurat setelah immediate shutdown commands ditekan. Next. Next lagi. Jadi di sini saya akan menjawab untuk pertanyaan yang kedua. Analisa dan berikan komentar dari layout dan penggunaan elemen lainnya pada kontrol panel tersebut. Jadi yang pertama kita bisa lihat di gambar. Gambar yang paling atas adalah reaktor target display. Reaktor target display menunjukkan 3 parameter, yaitu pressure atau tekanan, temperatur atau suhu, dan flow rate atau laju aliran yang biasa digunakan untuk beroperasi. Lalu di bawahnya adalah manual override panel, yang digunakan untuk menyetel atau mengubah 3 parameter dengan menekan tombol set setelah mengetik angka yang diinginkan oleh operator. Dan gambar yang terakhir di sebelah kanan adalah numeric keypad yang digunakan untuk mengetik angka yang akan dipakai untuk operasi oleh operator. Pengaturan dan tata letak kontrol panel ini didesain untuk memudahkan operator dalam mengoperasikan dan mengontrol reaktor nuklir. Penggunaan elemen-elemen yang jelas, responsif, dan mudah dibaca membantu operator dalam mengambil tindakan yang tepat dalam situasi darurat. Selain itu, penggunaan warna yang kontras dan perubahan warna pada tombol-tombol penting membantu operator dalam mengidentifikasi dengan cepat tombol-tombol yang kritis untuk keselamatan. Lalu pertanyaan ketiga, jelaskan kenapa permasalahan yang terjadi pada skenario kecelakaan reaktor nuklir. Dalam skenario kecelakaan reaktor nuklir yang dioperasikan jenis tersebut, kesalahan pertama yang Jenny buat adalah bahwa ia lupa menekan tombol set pada saat mengatur tekanan reaktor. Kesalahan kedua yang Jenny buat adalah ia tidak mengambil tindakan yang sesuai dengan prosedur yang tepat. Dan kesalahan yang terakhir terjadi pada pengumuman audio dari sistem, yaitu yang menyebutkan reaktor shutdown successful, padahal yang sebenarnya terjadi adalah the crash of the explosive bolts. Dan untuk pertanyaan yang terakhir, yaitu berikan saran Anda untuk memperbaiki panel tersebut untuk menghindari terjadi permasalahan yang sama. Saran dari kami yang pertama adalah tombol confirm dihilangkan sehingga tidak perlu menekan lagi untuk mengoperasikan suatu perintah. Sebaiknya fitur ini diubah, yaitu dengan hanya menekan tanda plus 2 kali untuk menyalakan manual override seperti desain original. Saran yang kedua, menaruh tombol confirm dan cancel di panel yang sama dengan panel alarm control supaya pengoperasian menjadi lebih efektif dan lebih efisien. Saran yang ketiga, panel emergency confirm dan panel alarm control dibuat berdekatan agar memudahkan operator untuk mengoperasikan suatu perintah. Saran yang terakhir dari kami adalah untuk mensosialisasikan mengenai sistem yang telah direvisi. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Maaf jika mungkin ada kata yang salah atau kurang berkenan bagi para pendengar. Sekian, terima kasih.